Baik, saya akan sharingkan buku pencobaan ini di layar Anda masing-masing. Ya, fasilitas sudah sangat bagus ya, melalui Zoom ini kita bisa lihat di layar bahan-bahan yang kita pelajari. Oke, ini bahan dari buku John Owen. John Owen adalah salah satu dari orang-orang yang bergerak dalam reform Puritan ya, yang sangat menekankan bagaimana hidup yang benar-benar taat kepada Tuhan dan menjaga kesucian dalam kehidupan mereka. Dan tulisan-tulisan orang-orang Puritan juga sangat dalam sekali penghayatan mereka. Baik, kita sudah sampai di alasan kedua ini ya, tentang bagaimana pentingnya kita memikirkan tentang bagaimana orang Kristen menghadapi pencobaan. Ya, dan bagaimana kita menggunakan sarana-sarana yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, sekali lagi yang dimaksud upah di sini, di alasan kedua ini kan Tuhan Yesus menjanjikan upah. Jadi yang dimaksud upah ini adalah kelepasan dari pencobaan. Tapi yang dimaksud dengan kelepasan itu saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa kelepasan itu tidak berarti semua pencobaan itu akan lenyap dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak. Pencobaan itu tidak pernah lenyap dalam kehidupan saudara. Pencobaan itu akan terus menjadi sparring partner Anda ya. Anda dan saya di dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari, maksudnya tidak pernah membebaskan kita sehingga kita hidup tanpa pencobaan. Itu enggak. Justru Tuhan kasih pencobaan terus. Ya. Dan jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya itu bukan wah saya berhasil tidak bangkrut, saya berhasil tidak sakit, saya berhasil tidak kena musibah, saya berhasil dari kecelakaan, saya tidak kena kecelakaan, saya tidak mati, ya dan sebagainya. Bukan. Kelepasan itu yang dimaksud di sini adalah bagaimana saudara dan saya menjalani segala perjalanan hidup Anda ini dengan tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tetap percaya pada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi pelepasan itu bukan berarti lalu saudara dan saya nggak ada masalah hidup, ya semua tenang-tenang aja. Jadi saya ulangi lagi, saudara, yang dimaksud kelepasan daripada pencobaan itu bukan berarti saudara dan saya bisa bebas dari pencobaan dan tidak mengalami pencobaan lagi dan kita selalu menang, ya menang dari sakit penyakit, kita tidak jadi sakit, kita menang dari musibah, tidak kena musibah, dan tetap bisa sehat, bisa hidup. Kita menang dari kecelakaan dan sebagainya. Ya pokoknya kerugian, mungkin bisnis yang rugi, wah kita diluputkan dari bisnis yang rugi. Kita tidak jadi mengalami kematian. Ya, wah puji Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya. Ya, tidak jadi mati. Nah, kalau kayak gitu konsepnya ya berarti yang mati itu kena sial semua. Orang-orang yang mati itu kena sial semua. Orang yang sakit tidak sembuh-sembuh kena sial semua. Ya, orang yang
ditangkap ISIS dan tidak bisa dibebaskan sampai akhirnya dihukum mati, ya kena sial semua itu. Lalu bagaimana konsep bahwa puji Tuhan, Tuhan selalu mengasihi anaknya, dan Tuhan selalu menyertai anaknya, dan Tuhan membebaskan kita dari semua masalah kita. Bagaimana itu untuk orang-orang yang tadi, tanda petik, tidak mengalami kelepasan. Nah, jadi itu tidak benar. Konsep kayak gitu itu konsep yang sempit dan naif. Karena dengan Anda mengatakan, puji Tuhan, Tuhan begitu baik dengan saya. Dengan Anda, Tuhan begitu baik. Dengan yang lain, yang tidak mengalami seperti Anda. Anda sakit disembuhkan. Yang sakit tidak disembuhkan. Tuhan baik enggak? Nah, jadi mestinya konsisten. Saudara kalau mengatakan Tuhan itu baik bagi yang sembuh dan baik bagi yang tidak sembuh. Tuhan itu baik bagi yang usahanya sukses dan Tuhan juga baik bagi yang bangkrut. Memang tidak mudah ini untuk memahami kebenaran seperti ini, tapi itulah Alkitabiah justru. Karena apa? Karena Tuhan itu menyertai setiap anak-anaknya. Ini konteksnya kan untuk anak-anaknya. Saudara jangan bilang lalu anak-anak Tuhan tidak mungkin bangkrut. Anak-anak Tuhan tidak mungkin sakit lalu nggak sembuh. Anak Tuhan tidak mungkin mati. Nah, itu justru salah. Anak Tuhan bisa sakit, anak Tuhan bisa bangkrut, anak Tuhan bisa mati. Anak Tuhan bisa kena musibah, anak Tuhan bisa kena teroris dan menjadi martir. Lalu Tuhan kasih itu bagaimana? Tuhan kasih itu, berarti aku luput dari kematian baru Tuhan kasih. Kalau aku mati, Tuhan tidak kasih. Ya, salah kan? Itu kita seringkali terjebak pada pikiran-pikiran yang salah itu. Bahwa kalau Tuhan mengasihi, saya pasti sehat. Kalau Tuhan mengasihi, saya pasti kaya. Kalau Tuhan mengasihi, saya pasti nggak mati. Tuhan kalau mengasihi, saya pasti nggak kena musibah, nggak kena kecelakaan. Ya, nggak akan mati. Itu konsep-konsep yang sempit. Jadi menurut saya harus dipikir baik-baik ya kalau bilang Tuhan tuh baik loh, Tuhan tuh baik loh, Tuhan tuh baik loh. Ya, kalau saudara ngomong itu pas Anda bangkrut atau pas Anda mengalami sakit yang tidak mungkin sembuh. Ya, kalau saudara tak mengatakan itu pada saat-saat detik-detik saudara menghadapi kematian, Tuhan itu baik sekali. Dan saatnya saya akan menghadapi kematian. Iya, seharusnya begitu. Kalau konsep yang integrated itulah kelepasan. Makanya saya minggu lalu juga mengatakan kematian pun adalah bagian daripada kelepasan. Anda mengalami bangkrut sampai Anda tidak bisa kaya lagi, Anda mengalami kelepasan. Kelepasan apa? Kelepasan dari mendewakan harta, atau kelepasan dari Anda merasa sombong dengan kekayaan Anda. Tuhan kasih kelepasan. Kelepasannya apa? Bangkrut. Kelepasan dari kesombongan karena harta Anda. Ada orang yang membangga-banggakan kesehatannya. Oh, saya sehat, saya tidak pernah sakit. Saya ini juara terus. Olahraga paling top. Suatu saat sakit dan tidak bisa sembuh lagi. Tuhan kasih kelepasan. Kelepasan apa? Dari kesombongan akan kesehatannya. Iya tuh. Semua kan kelepasan. Nah, kalau saya kaya, Pak. Saya jadi kaya. Saya mengalami kelepasan apa?
Ya, mungkin Tuhan kasih Anda anugerah kekayaan untuk Anda lepas dari egois Anda. Untuk apa kekayaan itu? Untuk jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bukan untuk semata-mata membuat Anda menyombongkan diri dengan kekayaan Anda, tidak tentu. Itu bahaya itu. Anak Tuhan kalau sudah sombong dengan kekayaan harta duniawi, lalu nggak ingat pekerjaan Tuhan, nggak ingat bahwa itu anugerah Tuhan, lalu sombong, seperti kacang lupa kulit. Nah, kalau Anda anak Tuhan, pasti nanti Tuhan ajar suatu saat. Ajar. Banyak orang yang cepat kaya, tahu-tahu juga cepat miskin. Itu terjadi. Ya. Oke. Jadi intinya itu adalah Tuhan tetap menyertai kita apapun yang terjadi. Baik kaya, baik miskin, baik sehat, baik sakit, baik sukses, baik gagal, baik susah maupun senang. Itu mirip janji seperti orang mau menikah. Dalam pernikahan maksudnya ya. Diberkati dalam pernikahan. Perjanjian suami istri. Aku akan setia dan tetap mengasihi engkau. Baik dalam keadaan suka, duka, kaya, miskin, sehat, sakit. Itu janji apa sebetulnya? Itu sebetulnya gambaran janji Allah yang selalu menyertai saudara dan saya apapun yang Anda alami. Baik Anda sehat atau sakit, kaya atau miskin, ya, senang atau susah, apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi Anda. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Itu gambaran janji Tuhan. Dan Tuhan mengasihi Anda bukan untuk kepentingan-kepentingan demi mengutamakan Anda dan menyuburkan keegoisan Anda, tidak. Tuhan menyertai Anda untuk Anda belajar taat kepada Tuhan. Untuk Anda belajar setia kepada Tuhan. Untuk Anda belajar memuliakan nama Tuhan. Tuhan menyertai Anda. Untuk Anda belajar dalam pelebaran kerajaan Allah. Tuhan menyertai Anda. Dalam segala hal. Ya. Kalau saya berdosa, Tuhan menyertai saya enggak? Iya, pasti disertai. Anda berdosa pun Tuhan menyertai Anda. Menyertai untuk apa, Pak? Untuk Anda dihajar. Ya. Anda akan diajar. Jangan dipikir kalau Anda dosa, nikmat-nikmat terus, enak-enak terus, nyaman-nyaman terus, Tuhan menyertai saya. Kalau Anda anak Tuhan, akan diajar. Wong enggak dosa aja diajar Tuhan, apalagi dosa. Betul enggak ini? Ya, anak Tuhan yang enggak berdosa aja, maksudnya yang enggak jatuh dalam dosa, yang baik-baik seperti Ayub dihajar, Ayub aja dihajar. Ya, apalagi anak Tuhan yang nakal, pasti dihajar. Simpson tuh loh nakal, contoh Simpson tuh nakal, ya kan? Sebenarnya Tuhan kan biarin waktu dia senang sama orang-orang cantik dari Filistin, nah, itu. Ya senang aja, Tuhan kelihatannya biarin, tapi Tuhan menyertai. Menyertai apa? Untuk dihajar Simpson itu. Jadi hajaran itu bukan kesadisan Allah loh, hajaran itu bukan kebencian Allah kepada anak-anaknya. Hajaran itu adalah wujud kasih Allah kepada anak-anaknya. Wujud didikan Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, itulah yang dimaksud Tuhan itu didikan, ajaran, kelepasan. Ya. Sampai seperti saya bolak-balik tekankan, sampai titik kematian itu pun adalah kelepasan. Dan itu pun penyertaan Tuhan. Anak Tuhan yang sedang menghadapi kematian, Tuhan menyertai dia.
dan Tuhan memberi kekuatan pada dia. Puji Tuhan akan janji Tuhan ini. Jadi janji Tuhan tidak pernah, anak Tuhan tidak mungkin mati. Anak Tuhan tidak mungkin sakit. Anak Tuhan tidak mungkin bangkrut. Anak Tuhan tidak mungkin susah. Anak Tuhan pasti senang terus, kaya terus, sehat terus. Ya, tidak pernah sakit. Enggak. Ya, bolak-balik saya ketemu teman selalu bilang, yang penting sehat, yang penting sehat, yang penting sehat. Saya selalu juga akhirnya kalau sudah bolak-balik ngomong gitu, saya lalu nyeletuk. Saya bilang, ya memang betul, sehat itu penting. Tapi suatu saat sehat itu juga ada batasnya. Ya kan? Saudara mau sehat sampai berapa lama? Selalu ada batasnya. Mau Anda sehat sampai seumur hidup Anda sehat, tidak pernah sakit, sampai mau mati pun tetap sehat. Ya bagaimana orang mau mati tetap sehat tuh? Bagaimana caranya? Pasti sakit duluan, meskipun mendadak matinya. Tapi itu yang melalui sakit kan mendadak itu. Jantungnya tiba-tiba kesumbat itu, mati. Ya itu sehat enggak? Ya enggak sehat, pasti itu melalui sakit dulu, jantungnya trouble berarti. Ya kan? Oke. Jadi ya hadapilah. Hidup itu dihadapi aja. Karena Tuhan menyertai, kuncinya di situ. Kuncinya itu adalah Tuhan menyertai. Ya, you mau hadapi apapun, Tuhan tetap menyertai. Ya. Tapi saudara jangan lalu, oh ya, Tuhan menyertai. Ya kalau gitu aku berdosa, ya happy-happy aja karena Tuhan tetap menyertai aku boleh berdosa, Tuhan tetap mengasihi aku dan menyertai aku. Nah, saya yakin ya anak Tuhan tidak akan berpikir seperti itu. Ya, itu pikiran pasti bukan pikiran anak Tuhan, itu pikiran atau kalau dia anak Tuhan yang nakal nanti Tuhan ajak dia. Tapi anak Tuhan itu akan berpikir untuk selalu belajar bagaimana saya belajar berbuat yang terbaik untuk Bapa di surga. Kalau Anda sadar Anda itu anak Tuhan, Anda akan mengutamakan Bapa di surga lebih daripada semuanya. Betul enggak? Kalau Anda itu dan saya sadar Anda itu punya Bapa di surga, Anda akan dipenuhi dengan kesadaran bahwa saya harus belajar mengutamakan Bapa saya lebih dari segalanya, yaitu Bapa di surga. Bapa di dunia aja diutamakan, apalagi Bapa di surga. Harus yang lebih paling utama daripada semuanya. Jadi jangan Anda punya konsep yang salah tentang kelepasan dari pencobaan. Ya. Ada lagu ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Walaupun ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, itu ada. Walaupun ia jatuh, tak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan juga tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh, dibiarkan terus sampai binasa. No, akan ditopang. Ditopang itu termasuk dihajar tadi, dididik, dihajar, dipukul sampai sadar. Ya, tinggal tunggu aja saatnya. Bagaimana tangan Tuhan menopang
kita. Menopang itu bukan definisinya enak-enak, ditopang terus. Aku berdosa pun aku disayang-sayang Tuhan. Ya, enggak apa-apa berdosa, enggak apa-apa. Tuhan tetap mengasihi aku dan membuat hidupku tetap lancar dan nyaman. Ya itu saya yakin tidak ada anak tidak dihajar orang tuanya. Nah, ini semua ayat-ayat ini integrated ya, nyambung semua. Tidak ada anak tidak diajar orang tuanya. Pasti diajar. Anda ditopang, tapi dihajar. Anda disertai, tapi Anda dipukul. Itu. Ya, mari kita renungkan baik-baik. Sungguh bersyukur karena kita boleh makin mengerti. Sekarang alasan ketiga, kenapa kita harus memikirkan percobaan ini dan hal ini begitu penting. Ya, ketika kita memperhatikan akibat-akibatnya mengerikan yang disebabkan oleh masuknya manusia ke dalam pencobaan, hikmat menuntut agar kita menganggap tugas ini sangat penting. Jadi di dalam kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu kita diajar Tuhan untuk menjalani hidup itu dengan serius. Hidup itu bukan main-main. Bahwa tugas kita dalam menghadapi pencobaan dan bagaimana kita mengatasi pencobaan dan bagaimana kita menggunakan alat-alat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam menghadapi pencobaan itu tugas sangat penting. Jadi itu yang tadi saya katakan, percobaan itu adalah sparring partner. Dan percobaan itu selalu mendampingi kita dan Tuhan pakai semua itu untuk mendidik kita, mengajar kita, mendewasakan kita, membuat kita makin mengenal Allah dengan benar, mengenal firman-Nya dengan benar, dan belajar menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu, jadi akibat-akibat yang mengerikan yang disebabkan oleh masuknya manusia ke dalam percobaan, ya itu akan membuat orang makin dewasa pasti. Orang kalau habis diajar itu pasti akan belajar sesuatu yang sangat penting kan. Saudara kalau diajar bagaimana Tuhan mendidik kita itu pasti habis kena ajaran itu, oh ada sesuatu yang Tuhan mau supaya saya taat kepada Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau saya belajar dari hajaran Tuhan ini. Pasti. Ya, siapapun yang diajar. Termasuk Daud yang diajar Tuhan. Termasuk Salomo juga dihajar Tuhan. Termasuk Musa juga dihajar Tuhan. Termasuk Yakub juga dihajar Tuhan. Semua dapat ajaran. Ya. Semua saudara dan saya. Supaya kita itu akhirnya menyadari bahwa ini adalah suatu proses yang penting yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dan kita tidak bermain-main. Ya, saya sendiri menghadapi hal seperti ini. Jadi saya ngomong ini bukan saya cuma ngomong sebagai teori. Saya hadapi bagaimana saya menghadapi pencobaan-pencobaan dan bagaimana Tuhan juga mengajar saya dalam pencobaan-pencobaan itu. Ya. Jadi saya alami semua itu. Semua yang saya ungkapkan di sini itu saya bukan cuma berteori. Saya mengalami. Ya, yang diajar Tuhan itu bagaimana saya alami. Ya,
Ya, tidak saya katakan bahwa saya sudah sempurna dalam diajar. Belum. Ajaran Tuhan belum selesai. Ya. Saya bukan nantang Tuhan. Ayo Tuhan, ajar terus. Saya kepingin tahu ajaran Tuhan apa saja. Saya akan siap. Enggak dong. Saya sudah kasih tahu kan bahwa kita siapa manusia yang siap menghadapi ajaran Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Pasti kolaps kita. Pasti kita nggak berdaya. Pasti habis kita. Kalau itu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi justru Tuhan mau mengajar kita untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Bukan dari kemampuan kita. Salah besar. Kalau Anda harus dari segala pencobaan-pencobaan, Anda merasa bangga dengan kekuatan Anda yang bisa mengatasi pencobaan. Dengan kehebatan-kehebatan Anda. Waduh, itu malah tambah sesat. Ya. Lalu malah menghasilkan kesombongan setelah lolos dari pencobaan, lulus dari pencobaan, malah tambah sombong, tambah arogan, tambah bergaya. Wah, itu namanya ya bahasa Jawanya itu yang saya bolak-balik bilang itu salah kedaden, ya. Salah kejadian, ya, salah didik, salah arah. Ya, sudah dididik malah tambah jadinya enggak karu-karuan. Tapi kalau Tuhan mendidik anak Tuhan, saya yakin enggak akan jadi malah tambah buruk. Saya yakin didikan Tuhan akan membuat anak-anak Tuhan makin berkualitas dan makin ya dekat pada kebenaran demi kebenaran. Ya itu memang maunya Tuhan untuk saudara dan saya belajar. Belajar makin rendah hati, belajar mengakui kesombongannya, belajar mengakui keegoisannya, ya, kemunafikannya. Ya Tuhan ingin kita belajar semua. Alias apa sih? Alias pembentukan Tuhan itu ya menelanjangi kita satu-satu. Ya, saudara kalau ditelanjangi gimana? Malu kan? Nah, dibuka satu-satu pakaian Anda dan semua melihat jeroan Anda terlihat semua. Apanya enggak malu. Jadi kalau Tuhan itu menelanjangi kita itu tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan dalam hidup itu. Tidak ada satupun yang Anda merasa, oh ini hak saya, ini privasi saya. Tuhan tidak boleh ikut campur di dalam privasi saya. Ya, ini adalah hak saya. Enggak ada seperti kayak gitu-gitu itu enggak ada, habis-habis. Ya. Saya itu merenungkan gini ya. Kita itu kan punya apa ya? Punya kebanggaan lah gitu ya. Kita punya kebanggaan dengan nama baik kita mungkin, atau kebanggaan dengan prestasi kita, kebanggaan dengan kesucian kita, kebanggaan dengan tubuh kita, dan sebagainya. Itu lama-lama habis kok. Kebanggaan itu habis, termasuk kebanggaan terhadap tubuh kita pun habis. Dalam masa-masa waktu kita misalnya kena sakit penyakit, sampai dirawat di rumah sakit. Ya, di rumah sakit itu sudah mana ada privasi lagi dari tubuh kita, itu sudah dirawat total oleh suster, oleh dokter. Kita udah misalnya lumpuh, udah nggak bisa apa-apa. Ya, apanya lagi yang menjadi privasi? Bagian tubuh kita yang kita selalu tidak ingin orang lain lihat, itu semua sudah tidak ada lagi privasi di rumah sakit. Apalagi kalau sudah jadi mayat. Ya sudah.
Mana lagi apa yang menjadi kebanggaan pada saat kita jadi mayat itu. Ya. Sekarang kita masih hidup, waduh, rasanya hebat, rasanya sombong, rasanya wah ini milik saya, ini hak saya, ini privasi saya. Nah, kalau Anda sudah kena stroke atau koma itu, apanya yang privasi lagi? Apanya yang hak Anda lagi? Anda koma. Ya, belum titik, Mas Yan. Tapi kalau sudah titik, ya habis. Titik nol. Ya itulah yang Tuhan mau mendidik saudara dan saya. Sampai kita sadar, who am I? Who am I? Ada lagu ya itu ya. Who am I? Siapa saya? Siapa saya? Di hadapan Tuhan. Siapa saya? Tapi Tuhan begitu mengasihi saya. Nah, itu yang menjadi harapan kita, cuma itu. Saya ini nggak ada apa-apanya. Saya ini apa sih, seonggok daging yang akan hancur. Dan saya baru berarti dan bernilai karena Tuhan mengasihi saya dan memberi saya yang terbaik dan selalu menyertai kita apapun yang terjadi sampai titik darah penghabisan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau meresponi, ada yang mau menanggapi, ada yang mau kesaksian, silakan ya. Ini forum kita adalah forum yang siapapun boleh. Pagi Pak Andi. Silakan Bapak Theodor. Ya Pak Andi, Pak saya mungkin sedikit bercerita Pak. Saya besar di lingkungan militer. Kakek saya itu pensiunan tentara Jepang, Heiho. Dia ringan tangan Pak. Dan saya percaya banyak orang Kristen tuh percaya Tuhan memakai orang tua atau kakek kita untuk mendidik kita, menggembleng kita. Tapi Pak, pergumulan saya itu kurang menerima. Kalau saya setiap kali salah, saya dipukul pakai sapu atau digampar. Saya susah melepaskan pengampunan, Pak. Sampai berapa tahun saya mikir, saya ketemu ayat, di ujung rotan itu ada kasih gitu ya, Pak. Dan akhirnya saya menerima. Ya, saya tidak dendam, saya melepaskan pengampunan, dan beliau sudah meninggal gitu, Pak. Ya itu, Pak, cerita singkat saya. Makasih, Pak. Ya, bagus. Jadi kan Anda akhirnya belajar kan, bahwa itu semua juga Tuhan nyatakan untuk kebaikan kita. Meskipun kita nggak terima gitu kan. Ya sama lah, anak-anak zaman saya juga sama. Namanya sapu lidi dan rotan, wah siap. Kalau kita nakal-nakal gitu. Betul, ya. Pak Andi, tidak salah itu. Ya, siap dihajar sudah. Ayo tidur. Tidur. Kena sabetan sapu lidi sudah. Sampai ada nyanyian dibuat, Pak. Oleh kakak-kakak saya. Karena kakek saya selalu kan bilang, nah kakek datang dengan rotangnya untuk siap untuk menyambat kita gitu. Jadi dibikin lagu, Pak, supaya berdiri di luar. Iya, berdiri di luar pun untuk lihat orang saja sudah dirotangin gitu, apalagi melakukan kesalahan gitu. Ya itu orang-orang zaman dulu ya. Zaman sekarang sudah lain. Cuma Pak Andi, saya mau maksudnya menegaskan di sini apa yang Pak Andi bilang. Jadi kelepasan di sini itu artinya meskipun kita di dalam susah, sedih, kaya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu kita juga tetap Tuhan mampukan kita untuk bisa percaya kepada Dia. Kalau kita lihat ya Pak Andi, pengalamannya Paulus di tengah-tengah juga mereka itu hajar oleh, maksudnya mendapatkan penganiayaan, tapi mereka kan mendapatkan kelepasan, artinya Tuhan menyertai mereka di dalam, bukan berarti mereka tidak mendapatkan masalah. Mereka pun dilempar batu, sangkanya sudah mati, tetapi tidak gitu. Nah itu arti kelepasan, saya melihat itu adalah
lebih dalam, lebih maksudnya luas gitu. Bahwa Tuhan itu tidak membuat mereka tergeletak. Begitu juga waktu Stefanus, Pak. Waktu dia dia mendapatkan kelepasan, yaitu melihat Yesus yang berdiri di samping di samping kanan Allah Bapa yang menguatkan dia untuk tetap berdoa meminta ampun kepada musuhnya. Begitu ya Pak maksudnya. Yes. Ya, pokoknya apapun lah, apapun yang terjadi Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Silakan Pak Aryo. Anak bungsu dihajar Allah dengan kemakmuran, Pak. Sebentar Pak Liman, tolong di-mute dulu. Gimana Pak Aryo? Anak bungsu dihajar Allah dengan kekayaan. Anak bungsu. Anak bungsu umumnya orang kan dihajar dengan kemiskinan, bangkrut, sakit, dan bla bla bla. Anak bungsu justru dihajar dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Anak bungsu apa anak sulung, Pak? Malah, ya. Anak bungsu apa anak sulung? Anak bungsu ini anak sulung mungkin ada lagi ceritanya. Tapi yang paling lucu adalah anak bungsu itu sudah sogeh, tapi dia dihajar oleh ayahnya dengan diberi, tak kasih uang sebanyak mungkin. Oh iya. Malah jadi baik. Iya. Jadi bertobat. Itu paradoks. Yes. Ya, betul itu. Apa Pak Liman? Tadi mau bicara. Enggak, kepencet Pak. Oh iya, oke. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Heru. Iya Pak, minta maaf Ya. Kakak, sangat terlambat. Tapi saya senang pemaparan Pak Andi yang sederhana, gamblang, tapi sangat mendasar tentang didikan kita di hadapan Tuhan ya. Sehingga seperti Pak Theodor tadi dari kakeknya ya, dihajar pakai segala macam. Saya teringat ketika saya pernah mengikuti pendidikan militer di Secaba di Malang, latihan kemiliteran, dan itu karena mau masuk di Politeknik Universitas Brawijaya Malang ya, Mas Surya, angkatan 11, jadi itu pendidikan militer. Dan itu karena satu kesalahan ya, popor saya, maksudnya itu senjata saya jatuh dari pohon, sehingga ya tahu sendiri ya Pak ya, latihan kemiliteran ya, akhirnya saya harus digembleng, dikebuki, harus merayap di itu sepanjang sekian meter. Jadi saya melihat itu secara positif yang seperti tadi dikatakan Pak Theodor, bahwa tidak ada anak yang dibiarkan ya, maksudnya sebagai anak pun Tuhan memberikan ajaran ya, didikan supaya seorang semakin bertambah ya, berhati-hati, semakin mengingat-ingat bahwa dampak dari sebuah keteledoran tidak menguasai diri, tidak berjaga-jaga, ya seperti kasusnya yang baru lewat, yang baru viral, maksudnya ini Vanessa Angel ini karena sopirnya tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga sehingga mendatangkan maut. Jadi dengan kata lain bahwa memang hajaran dari Tuhan itu penting, perlu, dan itu dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Jadi kita memang perlu benar-benar aware dari apa yang tadi Pak Andi ajarkan. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Heru. Pak Andi, saya ingin bertanya. Ya, Bu Tripi, silakan. Kalau misalnya ada sebuah keluarga ini Pak, ini kejadian sungguh. Ya. Jadi problema dalam keluarga itu mengakibatkan suami akhirnya bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri itu membunuh istrinya. Itu bagaimana ya Pak? Apakah memang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk terjadi tragedi seperti itu ya Bapak? Terima kasih. Ya. Ya, banyak tragedi-tragedi yang menyedihkan. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah itu semua sudah ditetapkan Tuhan, jawabannya ya pasti, itu semua sudah ditetapkan. Cuma kita nggak tahu
yang bersangkutan ini benar-benar anak Tuhan atau bukan, I don't know. Dan kalau bukan anak Tuhan ya di luar konteks kita kan. Kita enggak ngerti bagaimana istilahnya kebijakan Tuhan kepada orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan. Tapi kalau dia anak Tuhan, ya saya percaya bahwa kejadian itu di luar nalar kita ya. Maksudnya kenapa kok bisa sampai begitu dan kenapa dia melakukan itu dengan sepertinya seperti kayak orang yang nggak beriman sama Tuhan sama sekali. Apa dia memang orang stres ya, tertekan jiwanya sehingga out of control, bisa juga terjadi. Jadi semua dalam kedaulatan Tuhan tuh ya pasti. Tapi apa tujuannya Tuhan menetapkan peristiwa seperti itu? Nah, itu kita enggak bisa semuanya kita jawab, enggak bisa. Tapi pasti ada bagi anak Tuhan, pasti ada pelajaran, pasti ada didikan, pasti ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang tentunya dalam setiap kejadian kita tidak bisa langsung mengetahui jawabannya. Bisa-bisa juga mungkin setelah 5 tahun, 10 tahun baru mengerti, oh ini peristiwa ini, kejadian ini, untuk kita belajar sesuatu dan sebagainya. Ya salah satu contoh ya, misalnya, ya salah satu contoh misalnya ada orang bunuh diri gitu. Dia adalah anggota gereja yang bunuh diri. Sebetulnya pelajaran apa yang paling istilahnya paling mudah kita bisa simpulkan tentang pelajaran orang bunuh diri. Salah satu yang paling mudah adalah inilah salah satu wujud di mana gereja kurang mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami masalah hidupnya. Seandainya kalau ini lepas ini bicara soal kedaulatan Allah sih semua sudah terjadi ya, dan semua pasti terjadi. Tapi kalau soal tanggung jawab manusia, orang yang mengalami stres dan orang yang mengalami hidup yang tertekan, kalau enggak ada teman, dia enggak menemukan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi sehingga dia bunuh diri. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kalau sampai ada anggota gereja yang bunuh diri, salah satu pelajaran yang seharusnya kita pelajari adalah mungkin gereja kurang mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang dalam kesendirian. Sehingga tidak ada teman yang menasihati, yang menguatkan, meneguhkan. Sehingga dia ambil jalan nekat. Nah, itu salah satunya pelajaran yang bisa kita dapat tentang orang itu sendiri yang bunuh diri bagaimana. Itu sebetulnya itu bukan hak kita untuk menghakimi orang ya. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Pagi Pak Andi. Pagi Pak Liman. Enggak, ini saya mau bicara mengenai kasus Pak, ini kejadian fakta Pak. Dia ada yang bicara sama saya. Kalau dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Pak, serius sekali, Pak. Dan memang sudah saya alami, serius sekali. Itu ada aja, Pak. Gangguan-gangguan itu, pencobaan itu, sesuatu yang terjadi, tidak mungkin tuh, mau tiba-tiba terjadi, atau hal yang enak. Sementara dia kalau diam, ya sudah kalau saya diam, tidak melayani Tuhan lagi, sesuatu tidak terjadi apa-apa, enak rasanya serba lancar. Tetapi pada waktu dia tidak melayani Tuhan, Tuhan neken dia, Pak. Jadi dia itu bingung, ditekan sana, ditekan sini gitu maksudnya Pak. Tidak melayani, ditekan Tuhan, melayani ada masalah yang begitu berat sehingga dia kadang-kadang bingung apa yang dilakukan itu Pak Andi Lim. Ceritanya Pak Andi Lim. Ya. Ya.
Saya percaya kalau dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Semua kejadian tidak ada yang kebetulan. Ya, bagi setiap anak Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Dan saya percaya pada waktu kita melayani begitu banyak pencobaan yang terjadi, itu pun bagian daripada Tuhan sedang membentuk kita. Samalah. Semua anak Tuhan mengalami hal yang sama. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan, saya melayani tidak lepas dari pencobaan. Tidak lepas daripada masalah hidup. Tidak lepas daripada problema. Problema keluarga, problema dengan anak, atau problema masalah ya macam-macam, hubungan dengan orang tua, ya, dengan saudara, ada aja masalahnya, tidak pernah selesai. Memang namanya hidup kok, ya pasti ada itu. Ya, tapi semua memang dalam rangka kita itu dididik. Makanya jadi anak Tuhan itu tidak boleh lari dari masalah hidup. Khawatirnya itu anak Tuhan itu sering yang apa ya, enggak istilahnya hidup itu tidak dihadapi. Tapi dia mau seperti burung, kalau tidak salah burung unta itu ya. Burung unta itu kalau ada bahaya besar, dia menyembunyikan kepalanya ke dalam tanah. Nah, dia pikir kalau kepalanya disembunyikan ke dalam tanah, persoalan selesai. Padahal musuhnya ya tinggal menerkam dia, habis sudah. Ya, jadi jangan seperti itu. Kita harus hadapi persoalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, saya percaya itu nanti setelah menjalani sampai 5 tahun, 10 tahun, kemudian baru sadar, oh iya, Tuhan dulu kasih saya banyak persoalan itu untuk saya sekarang mengalami seperti ini. Kalau dulu saya enggak menghadapi hal seperti itu, ya saya enggak bisa seperti sekarang. Gitu kan. Ya, saya dulu dengan anak saya yang bertiga, saya punya 3 anak ya toh. Sambil saya melayani. Wah, waktu anak pertama lahir, aduh, wah, ini kan orang belum berpengalaman ya. Merawat anak bayi itu bagaimana. Wah, nangis terus tiap malam nangis. Saya sudah harus persiapan. Istri saya juga baru melahirkan, badannya masih lemah. Waduh, saya bingung antara persiapan, antara anak. Saya sampai menggendong, nangis terus, tidak berhenti. Saya juga waktu itu agak mengeluh ya. Aduh, gimana Tuhan? Saya ini mesti khotbah, saya ini mesti persiapan, tapi saya diganggu sama ini tangisan-tangisan anak, saya tidak bisa tidur, wah, apa? Ya saya merasa itu berat sekali pada saat saya hadapi itu. Lalu anak kedua muncul, anak ketiga muncul, wah tambah rumit, ya kan? Setelah mereka tambah besar, masalahnya juga tambah besar lagi. Tapi setelah saya menjalani semua ini, sekarang anak saya sudah dewasa semua, saya tinggal berdua lagi sama istri saya. Anak saya sudah tidak di rumah saya semua. Ya, lalu sekarang kalau lihat orang-orang lain itu yang punya anak 3 dengan segala kerepotannya, lalu mereka waduh mengeluh, waduh repot ini anak 3 nakal apa-apa. Kita tinggal senyum-senyum, ya itu saya dulu juga gitu. Akhirnya juga bisa dilewati. Ya, akhirnya bisa dilewati. Oke, ada yang mau bicara, silakan Pak Elia. Iya Pak, terima kasih. Saya tadi menyimak Bu Tripi.
kemudian Pak menasihatin kita tentang pola pikir. Saya jadi berpikir begini, Pak. Pada saat kita ada masalah, lalu datang gereja mau menghibur, kebablasan penghiburannya membuat kita menjadi lebih jengkel. Itu gimana, Pak? Itu yang dikatakan Ayub kepada teman-temannya. Kamu ini semua penghibur sialan. Jadi teman-teman Ayub itu kan maunya menghibur Ayub toh. Tapi mereka itu menghibur Ayub malah menyalah-nyalakan Ayub terus. Kamu itu sakit pasti karena kamu punya dosa sama Tuhan. Kamu pasti ada kesalahan. Ayub lama-lama jengkel. Ya bilang kamu semua ini penghibur sialan. Nah, jadi itu juga hati-hati ya. Kita ini mau menghibur jemaat yang mungkin sedang mengalami masalah atau penderitaan dan sebagainya. Itu kita hati-hati. Memang hati-hatinya itu apa? Kita harus introspeksi diri ya. Kalau saya sendiri yang ngalami itu bagaimana? Jangan cuma ngomong tok. Ngomong itu memang gampang. Ngomong itu gampang. Tapi kalau menghadapi sendiri tidak mudah. Nah, karena itu kita kalau menghadapi jemaat dan mau menghibur jemaat itu, ya itu pertama-tama yang dipikir itu bagaimana saya sendiri dengan Tuhan waktu saya menghadapi masalah seperti ini. Nah, itu baru nyata itu. Itu maksudnya itu dengan kita berpikir seperti itu lebih berhikmat ya. Kita kalau ngomong lebih berhikmat. Nggak, gitu aja kok gampang itu ya. Jangan sedih ya, kita harus tetap gembira apapun yang terjadi. Itu Tuhan tidak akan mencobai kita lebih dari kekuatannya. Memang yang diomongkan kita itu semua betul. Tapi orang yang sedang menghadapi itu, cara berpikirnya enggak segampang yang kita ngomong. Ya. Pasti dalam hatinya ngomongnya gini, ya enak aja lu enggak menghadapi masalah kayak gua. Coba lu hadapi kayak gua. Apa lu bisa ngomong kayak gini? Gitu kan. Ya itu aja lah. Nah, jadi kalau menurut saya ya Pak Elia, kalau kita dikunjungi orang dengan ngomong-ngomong yang kayak gitu, kita dihibur dengan cara-cara yang menjengkelkan itu. Kalau dari saya loh ya, saya sebagai orang yang dikunjungi, ya saya maklumnya aja. Ya kamu kan belum pernah ngalami seperti yang saya alami. Saya bicaranya dalam hati aja, nggak usah ngomong frontal gitu ya. Nanti kalau frontal kan berkelahi. Ya, saya cuma senyum-senyum sambil saya dalam hati, ya kamu kan belum mengerti apa yang saya hadapi. Ya kan? Kamu itu masih baru tahu teori. Kalau kamu sedang mengalami seperti saya, kamu akan berbeda. Ya, enggak apa-apa. Dari satu sisi lain, kalau dia memang memberitakan firman, dan firman itu adalah kebenaran, meskipun mungkin cara menyampaikannya yang tidak menyenangkan kita. Tapi kalau itu memang kebenaran, ya why not saya tidak mau belajar menerima. Saya kan belajar menerima, meskipun tidak mudah. Ya, tidak mudah. Dan sekali lagi, yang bicara memang gampang. Yang melakukan ini loh, tidak gampang. Ya sudah, kita semua sedang belajar kok. Baik yang ngomong pun belajar, yang menghibur pun belajar bagaimana menghibur yang benar. Yang menerima hiburan juga belajar bagaimana juga menerima kalau itu betul-betul firman Tuhan. Saya mau belajar menerima. Pak Andi. Ya Pak Kegi. Pak Andi, tentang pencobaan dan ini gandengan dengan penetapan. Seperti saya ini ya dah penetapan tapi saya berusaha. Saya sama keluarga dulunya itu ya, anak saya kan 6. Setiap istri saya melahirkan dari air kaset, keluar dari tempat lahir,
mau masuk pindah kamar, itu mau saya cium, romantis. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Saya sangat perhatian. Dokter semuanya saya sangat perhatian. Tapi seperti adik saya, istrinya digeletak ngelahirkan opo, yo langgeng. Saya kok bisa penetapan Tuhan ya ini. Itu. Begitu aja. Oke. Ya. Sebentar. Jadi dari ceritanya Pak Kegi ini saya mau simpulkan ya. Kenapa ada orang yang tidak terlalu perhatian sama istri kok malah langgeng. Tapi Pak Kegi yang penuh dengan perhatian kok malah tambah ngalami yang nggak langgeng gitu, ya kan? Nah, itu juga salah satu contoh bahwa kita langgeng apa enggak langgeng itu semua sebetulnya juga anugerah Tuhan. Betul. Saya itu ngalami kok. Ada orang yang begitu bangga dengan pendidikan dia yang dia sudah mendidik anaknya. Wah, saya hajar anak saya gini. Akhirnya, wah, sekarang anak saya jadi semua. Ya, hebat semua. Ini karena didikan saya. Saya dalam hati ketawa aja. Kamu itu anakmu bisa jadi baik-baik ini. Semua itu only by grace. Hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatanmu mendidik. Ya Tuhan memang memberikan kamu anugerah, anakmu bisa taat-taat. Tapi ya, kalau kamu kena anak yang nggak taat, kamu didik dengan caramu, kamu dilawan sama anakmu. Ya. Jadi kalau kita punya anak yang akhirnya jadi baik dan jalan hidupnya juga benar, itu anugerah. Jangan bilang itu hasil saya. Saya tidak katakan bahwa didikan orang tua itu tidak penting, tapi anakmu jadi apa itu anugerah Tuhan. Sama lah seperti saudara dan saya sekarang bisa percaya sama Tuhan. Kalau tidak karena anugerah Tuhan, Anda apa bisa menjadi orang percaya? Ya nggak bisa lah. Ya kan? Only by grace. Oke, terakhir bulan ini. Setelah ini selesai. Sudah jam 10 lebih. Pak, mungkin kita proses ya Pak dari anak muda ya. Anak Bukan muda mungkin, kan pasti Bu. Ya, proses itu anak muda kan belum masih lemah ya seperti kita gitu ya. Nah dengan banyak masalah kita kan biasanya nangis atau berontak atau yang lainnya. Nah ini saya kadang sering sekarang usia udah lebih muda lagi Mbak. Saya kan usianya nih udah lebih muda lagi sekarang. Jadi 27. saya melihat dari melihat dari yang lalu-lalu ya, itu saya bersyukur Pak ya, kita mempunyai banyak masalah, banyak pokoknya banyak lah, tahulah kita ya. Nah itu saya bersyukur, jadi kita udah mengalami dan bisa merasakan bagaimana orang sakit, bagaimana orang menderita, bagaimana orang miskin yang sudah di bawah gitu ya. Yang dulu terus terang kami tuh kadang-kadang apalagi usia tengah-tengah ya umpamanya 40, 50, aduh kayaknya udah nggak sanggup nih. Maka itu tadi dengan ibu siapa yang bunuh diri atau yang membunuh atau yang apa. Sebenarnya kita tuh udah pernah ngalamin, apalagi yang anaknya banyak, yang familinya banyak. Aduh rasanya mau jatuh pala gitu. Nah sekarang ini bersyukur kita melewati hari-hari yang tidak menyenangkan dan diberikan kekuatan sampai hari ini. Kenapa saya masih hidup, masih kuat dan lebih kuat jadinya saya. Jadi lebih menghadapi segala hal udah tahu. Apalagi kita nanti akhir zaman ya, saya malah lebih berat kita di dunia ini ya. Dan jadi kita ya udah dididik jadinya. Saya bersyukur. Jadi kita pokoknya saya bersyukur banget kita lebih mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan orang.
atau mengandalkan orang tua atau siapa ya. Nah, saya contoh banyak, saya bersyukur ya hamba-hamba Tuhan di Reform, kita contoh. Itu dia seperti Pak Andi, kita ngurusin keluarga aja udah setengah mati, setengah modar gitu ya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak mengurusi jemaatnya, udah pusing di keluarga, udah pusing di anak. Ada aja nanti yang mengeluh ini, yang sakit ini, yang ono ini, yang mau bercerai, yang mau apa. Saya bingung, saya bilang kok kuat ya hamba Tuhan. Saya contoh banyak hamba Tuhan, jadi kenapa saya lemah gitu loh. Nah itu saya bersyukur dengan hamba-hamba Tuhan yang betul-betul reform, betul-betul dia mengasihi jemaatnya, mengasihi keluarganya dan yang lainnya. Itu saya bersyukur banget Tuhan sama Tuhan. Jadi lebih tua, lebih mengerti dan lebih apa ya, lebih mengasihi setiap orang. Jadi kalau orang membenci saya, ya saya juga seperti dulu gitu loh, sama gitu. Ya saya tekankan mereka, ya lu ke pokoknya aja, maksudnya percaya kepada Tuhan dan kita minta pertobatan aja, itu aja. Ya. Jadi jangan bersandar kepada keluarga atau bersandar kepada, ya kalau kita bersandar suami atau istri, ya umpamanya Elia bersandar kepada suami atau istri atau PKK, ya kecewa deh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lani untuk sharingnya. Kita bersyukur ya, karena Tuhan selalu mendidik setiap anak-anak Tuhan di dalam jalan kehidupannya masing-masing. Tuhan punya cara untuk mendidik kita makin rendah hati, makin sadar supaya tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, menyadari kalau semua ini anugerah Tuhan, bukan kehebatan saya. Ya, menyadari kalau Tuhan selalu menopang kita. Ya, makanya salah satu lagu yang tadi saya juga nyanyikan itu, ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, walaupun ia jatuh tak sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, itu Mazmur ya. Kita semua di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang selalu menopang kita, apapun yang terjadi. Oke, karena sudah jam 10:09, kita bersyukur untuk anugerahnya dan mari kita tutup dalam doa. Nah, untuk ini saya minta Bu Tripi ya, pimpin doa buat kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur karena Bapa sudah memperkenankan kami untuk belajar dan mengerti kehendak Bapa, agar kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengakui masih banyak kekurangan dan dosa yang terjadi, yang kami lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan. Kiranya Bapa berkenan mengampuni segala dosa dan kekurangan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah menganugerahi kami, Bapak Pendeta Halim, Bapak Pendeta Andi Halim yang senantiasa setia dengan penuh kesabaran untuk membimbing kami. Berikan anugerah, damai sejahtera, kebahagiaan di dalam rumah tangga Bapak Pendeta Andi Halim. Dan Engkau berkati senantiasa pelayanannya, itu semua menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau memperkenankan kami untuk bertemu kembali melalui acara-acara yang sudah rutin direncanakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tripi.